Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang cara memilih jurnal yang terindeks di Scopus melalui scopus.com. Karena seringkali pendidik, mahasiswa, atau dosen akan melakukan publikasi pada jurnal yang terindeks di Scopus, tetapi belum tahu jurnal mana yang akan dituju. Oleh karena itu, maka kita pada malam hari ini akan belajar cara memilih jurnal yang akan dituju dengan menggunakan Scopus.com. Nah, ini kita mulai dari sini. Kita cari Scopus.com-nya. Misalnya ketik saja Scopus di Google ya, Scopus.com ya. Kemudian kita masuk ke laman Scopus ya. Kemudian untuk memilih jurnal yang dituju pada Scopus.com, saudara tidak perlu sign in pada akun saudara, langsung saja klik sources. Nah, setelah itu pilih subjek areanya. Pilih subjek area. Pilih subjek area di sini, saudara, eh, penelitiannya tentang apa? Misalnya penelitiannya adalah tentang di pemasaran, market orientation, and performance pada UMKM. Kita klik di sini, kemudian kita cari bidang areanya tentunya yang paling sesuai bidang tersebut. Kalau tema penelitiannya itu adalah pada bidang business management and accounting. Ini kita klik, kemudian kita pilih mana yang sub subjek areanya. Misalnya di sini, business management and accounting. Kemudian apply. Ya. Nah, kemudian di sini sudah muncul 2097 jurnal. Ada hasilnya 2097 jurnal. Ini adalah nama-nama jurnalnya. Kemudian ini adalah site score-nya. Site score itu adalah perbandingan jumlah yang disertasi dengan jumlah dokumen. Kemudian kalau ini adalah persentilnya. Ini sudah diurutkan dari yang site score-nya paling tinggi ke yang paling rendah. Ini persentil 99 berarti masuk pada kuartil 1. Karena kalau kuartil 4 itu antara 0 sampai dengan 24%. Kemudian kalau kuartil 3 itu antara 25 sampai 49%. Kemudian kalau kuartil 2 antara 50 sampai dengan 74%. Sedangkan kalau kuartil 1 antara 75 sampai dengan 99%. Ini adalah jumlah sitasi dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Ini adalah jumlah dokumennya. Kemudian ini adalah persentase sitasinya. Kemudian yang berikutnya, misalnya kita akan melakukan filter. Kita optimalkan saja pada bagian di sini nih, di sebelah kiri. Misalnya, kita kalau mau memilih artikel jurnal yang pada kuartil 1, maka klik sini. Tetapi kalau saudara akan misalnya sebagai pemula akan melakukan publikasi pada jurnal yang pada kuartil 4, kita klik sini ya, yang Q4. Kemudian ini tipe dokumennya, ada jurnal, book series, conference proceeding. Misalnya akan kita cari pada publikasi pada jurnal saja. Nah, apply. Nah, sekarang turun. Yang tadinya adalah 2097, sekarang tinggal 209 hasil. Ini adalah jurnal-jurnal yang pada kuartil 4. Makanya persentilnya di sini semuanya di bawah 24% semua. Gitu. Kemudian yang berikutnya, ini sudah diurutkan. Misalnya kita akan memilih eh, jurnal sini, nomor 3. Saudara klik saja di sini. Nah, kemudian yang penting, saudara, lihat di sini. Ini Scopus coverage-nya itu mulai tahun 2008 itu present. Berarti sampai sekarang masih
terindeks di Scopus. Ini adalah nama publishernya. Kemudian yang di sini ini adalah ISSN, ISSN-nya, kemudian ini ISN versi online-nya. Kemudian yang berikutnya, kalau saudara ingin mengetahui secara lebih detail tentang jurnal tersebut, bagaimana cara publishnya, kemudian berapa APC-nya atau biayanya, maka silakan saudara klik pada source homepage. Maka masuk kepada homepage dari jurnal tersebut. Nah, ini adalah jurnal tersebut. Silakan saudara pelajari jurnal ini, kemudian eh, saudara pelajari jurnal ini, berapa biayanya, kemudian bagaimana template-nya masuk pada homepage jurnal tersebut. Begitu caranya untuk mencari jurnal yang terindeks di Scopus melalui scopus.com. Kemudian yang berikutnya adalah saudara juga perhatikan di sini. Nah, ini jurnal tadi Asian Journal of Business and Accounting itu adalah ranking 319 dari 423. Kemudian persentilnya 24. Kemudian eh, berapa sih rata-rata jumlah publikasinya per tahun? Nah, ini kita lihat. Kalau kita amati, itu antara 18 sampai 21. Ini tahun 2022, baru 11 dokumen, mungkin karena baru semester pertama. Nanti di akhir tahun terbit lagi, sehingga totalnya akan sekitar 21, 22, 18, begitu. Itu adalah caranya seperti itu. Cara untuk memilih jurnal. Tetapi ada cara yang lain. Ada cara yang lain, misalnya teman kita sering publikasi pada jurnal internasional yang terindeks di Scopus. Kita ingin tahu sebetulnya teman kita itu publikasinya di mana. Saudara klik saja di sini, author search. Nah, kita klik nama teman kita, nama belakang teman kita. Misalnya ini Laksana gitu ya. Kemudian di sini Rio. Nah, misalnya begitu. Namanya Rio Laksana. Rio Dani Laksana misalnya. Teman kita kok sering publikasi sana. Kita lihat saja. Teman kita itu sering publikasi di mana. Kemudian kita klik. Eh, dia dokumennya sudah 12, indeksnya 4 dari Unsud. Klik di sini. Kemudian kita cari. Oh, ternyata dia publish di jurnal Quality Access to Success. Kemudian Journal of Asian Economic. Nah, kita kalau mau publikasi di sini, teman kita sudah publikasi di sini sehingga kita mudah untuk bertanya, berkoordinasi, atau mungkin diajak publish bersama-sama sebagai co-author atau koresponden dan sebagainya. Tetapi kita harus cek dulu apakah jurnal ini masih tercover atau sudah discontinue di Scopus. Maka kita kembali caranya, kembali seperti tadi ke sources ya. Kemudian sekarang kita cari jurnal itu masih terindeks di Scopus atau tidak. Klik title, kemudian kita tadi jurnalnya adalah quality quality access. Nah, ini. Nah, ini jurnal ini masih terindeks di Scopus atau enggak? Kita klik ini. Nah, ini muncul. Nah, ternyata jurnal tersebut itu masih terindeks dari tahun 2011
sampai sekarang. Kemudian kalau kita lihat berapa sih rata-rata ininya? Oh, ini pada kuartil yang ketiga karena persentilnya 45 di bawah 49. Kemudian yang berikutnya ini jurnal ranking 231 ya dari 423. Coverage-nya rata-rata dokumennya itu setahun itu ratusan lah, ratusan kan ini. Nah, ini nampaknya kalau kita publish ke jurnal ini akan relatif mudah. Tetapi saudara perhatikan ya, eh, ini jumlah dokumen yang dipublikasikan itu kalau jumlahnya mengalami kenaikan yang signifikan, tidak normal, jangan-jangan ke depan bisa discontinue. Tetapi kalau kita lihat pada posisi sekarang ini masih masih terindeks di Scopus. Jadi itu latihan kita pada malam hari ini untuk memilih jurnal yang terindeks di Scopus. Jadi masuk ke sources atau melihat profil teman kita yang sudah sering publikasi di situ, kemudian kita cek jurnal tersebut, kemudian kita bisa bekerja sama dengan teman kita untuk melakukan publikasi secara bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.